Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang bersama Bapak Warso, salah satu staf khusus dari perusahaan industri roti Dahlia. Beliau akan sedikit memberikan pengalamannya sebagai leader di perusahaan tersebut. Kami persilakan Bapak Warso untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, dan terima kasih. Ini ada mahasiswa kita dari STTB tingkat 3 ya, atau hampir tingkat akhir. Betul sekali, nama saya Warso, dalam hal ini bertugas sebagai leader salah satu perusahaan, yaitu Roti Dahlia, ya, sudah berdiri sejak tahun 2021. Kita bagaimana membawa sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang maju di industri. Pengalaman pertama ketika kita terjadi adanya pandemi, ya. Kemudian yang kedua kita juga ada krisis, ya, krisis harga. Mana di Indonesia itu ada semacam bermain harga. Kita khususnya di roti itu ada 3 ya. Ada 3 macam, satu tepung, kemudian yang kedua gula, kemudian yang ketiga isen dan apa semua yang dibutuhkan. Nah, baik Bapak, Tuh, maaf saya potong dulu sedikit. Ya. Pada kesempatan ini saya ada beberapa pertanyaan yang Boleh. saya sampaikan. Ya. Mungkin sama dengan pengalaman Bapak yang telah dilaksanakan dalam perusahaan industri roti tersebut. Iya, betul. Pertanyaan pertama, mungkin keinginan Bapak terbesar dalam menjalankan sebuah manajemen produksi industri roti. Di manajemen produksi, ya, ini pertanyaannya. Produksi itu ada di kami, kita tidak menganut teori tapi menganut praktis, ya. Artinya dalam produksi itu prinsip pertama, bagaimana kita menyenangkan konsumen. Yang kedua, bagaimana produksi itu, roti diproduksi itu harga pokoknya kita mencapai suatu keuntungan untuk perusahaan. Yang ketiga, kita bisa terus-menerus memelihara konsumen, kemudian sehingga perusahaan kita terus berjalan. Mungkin itu. Intinya mungkin keinginan Bapak yang terbesar saat ini memanjakan konsumen dengan produk-produk roti yang dibuat dalam perusahaan Bapak. Benar. Selanjutnya mungkin yang Bapak ingin dapatkan dalam hal melakukan manajemen produksi industri ini yang sedang dijalankan oleh Bapak saat ini. Saat ini, yang sedang dijalankan saat ini itu menghadapi tantangan, ya, karena ada persaingan industri juga. Kita tahu ada beberapa produk, kemudian roti itu menjadi saingan kita. Kita beralih dari sebuah manual ke sebuah teknologi, ya. Dulu pernah kita sistem pembukuan, sistem apapun dengan manual, sekarang sudah ke sistem online, ya. Jadi kita pasarkan melalui online juga melalui tokonya. Saya kira lebih mudah menjangkau konsumen gitu. Jadi yang ingin Bapak dapatkan saat ini melakukan pemasaran secara online gitu ya Pak? Iya, betul. Mungkin ada motivasi terbesar Bapak dalam manajemen produk industri roti dan dalam kehidupan Bapak sehari-hari gitu Pak, motivasi? Ya, motivasinya sih untuk perusahaan kita jelas mencari keuntungan yang maksimal. Kemudian marketingnya kita pelihara supaya terus memanjakan konsumen. Kemudian untuk pribadi, ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau dalam hal ini, ya, kita bagaimana mengarungi sebuah industri menjadi kekayaan milik kita gitu. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak punya impian terbesar Bapak mengenai manajemen produksi industri yang sedang dijalankan sekarang. Impian terbesar sekarang Pak. Impian yang terbesar bagi kita itu adalah perusahaan menjadi besar, ya. Dari regional menjadi nasional, ya, kemudian menjadi internasional, karyawan banyak, kemudian keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu aja. Terus menurut Bapak apa yang akan terjadi setelah manajemen produksi industri kita gagal
misalkan gagal gitu Pak, Eh, apa yang akan terjadi, yang akan Bapak lakukan? Nah, kalau itu sih kita punya teori ya. Ketika misalkan di hukum ekonomi ataupun di teori ekonomi, ketika misalkan ada sebuah kegagalan, ya kalau ini kan sudah berjalan ya, sudah Ya. ada keuntungan, sudah agak besar gitu. Kalau suatu saat ini gagal, ada gagal, kita usahakan untuk menutup dari keuntungan-keuntungan masa lalu, atau mungkin kita melelang misalkan harta aktiva sehingga tetap berjalan. Artinya seruginya apapun sampai belum betul-betul nol, kita tetap berusaha menutupi produksi tersebut itu. Meskipun ada sedikit kegagalan, Kegagalan, tapi Bapak terus berusaha untuk berusaha menjalankan bisnis ini. ya industri tersebut ya Pak. Ya, betul. Kemudian hal apa yang benar-benar ingin Bapak lakukan dari dulu tapi belum tercapai hingga saat ini tentang manajemen produksi industri dan kehidupan Bapak? Satu hal yang mungkin ini lebih nasional ya, karena kita perusahaan ini masih di level menengah ya. Kita ingin tidak ada lagi korporasi ya yang menyudutkan perusahaan-perusahaan menengah, sehingga kita ada kesulitan tepung, kesulitan esen, kesulitan apapun akibat dari mungkin kebijakan yang kurang beruntung bagi kita. Nah, kemudian untuk sendiri ya, otomatis ketika perusahaan ini di industri ini kita berhenti, kita tidak punya pendapatan Pak, jadi kita rugi gitu ya, kita mungkin habis-habisan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini goncangan-goncangan itu masih bisa diatasi oleh sistem produksi kita dan oleh manajemen kita gitu. Gitu. Jadi intinya belum banyak yang tercapai ya Pak Ya, dalam belum. manajemen produk industri ini, di mana produksi Bapak itu banyak kendala, antara lain bahan, Ya, kemahalan, ya betul. dan hal-hal pendukung lainnya juga masih jarang. Betul, ya betul. Oh iya Pak. Kita udah menutup dengan teknologi pun kadang tepung bahan baku kita tidak stabil gitu di Indonesia gitu harganya. Oke Pak, yang selanjutnya, hal apa yang paling membuat Bapak khawatir dalam manajemen produksi industri dan kehidupan? Nah, kalau itu sih lebih sifat kemanusiaan ya. Artinya kita punya karyawan 764 orang termasuk marketingnya. Nah, ketika nanti kita tidak sampai pada satu hal yang dulu, mungkin karyawan kita yang pertama ya, yang jadi prioritas sehingga bisa tertutupi bagaimana caranya. Yang kedua ya keluarga di manajemen, yang ketiga pribadi, ekonomi pribadi sendiri. Nah, itu aja mungkin tiga tahapan yang harus kita atasi ya, harus kita prioritaskan gitu. Ya, jadi kekhawatiran Bapak yang paling utama itu antara lain mengurangi karyawan, padahal karyawan itu sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, gitu ya, betul. Ya. Kita sudah tahunan dengan karyawan ya, kita sudah Ya, ada chemistry betul, gitu. Pak. Ketika kehilangan ya kita rugi gitu. Terus menurut Bapak, apa arti kata dari bahagia itu Pak? Arti dari bahagia dalam hidup ini Pak? Sebenarnya kalau bahagia sih kita tidak, kalau saya sendiri tidak mengambil dari kosakata bahasa Indonesia Ya, betul, atau Pak. kita bahasa asing ya. Bahagia di sini itu segala sesuatu yang kita inginkan tercapai. Ya, betul, Itu Pak, kalau Pak. secara ekonomi begitu menurut pendapat. Jadi ini kita lihat karyawan terpenuhi, bahagia. Kita lihat konsumen puas dengan produksi kita, bahagia. Kita lihat keuntungan produksi kita, bahagia. Kita lihat kerja manajemen di kita mengambil keputusan tepat, kita bahagia. Gitu mungkin kalau di lingkungan pribadi saya, khususnya di perusahaan industri roti. Jadi mungkin lebih tepatnya arti dari bahagia itu kita bersyukur apapun yang kita lakukan dalam perusahaan, dalam manajemen industri, Ya, kita selalu bersyukur. Mungkin gitu ya Pak ya? Ya, dengan ketercapaian. Ya, mungkin selanjutnya Pak, Boleh. sifat apa dalam diri Bapak yang ingin dihapus tentang kehidupan dan manajemen produk industri? Ya, mungkin yang ingin dihapus itu tidak banyak sih, tidak, yang jelas gini, di manajemen kami sampai saat ini kendala utamanya sudah teratasi. Artinya kalau sudah teratasi, yang dihapus itu tidak ada. Tapi kalaupun ada, itu kita ingin menghapus sistem keuangan atau laporan keuangan yang sangat rumit,
sehingga mengakibatkan kita lambat dalam menghitung keuntungan gitu. Padahal kita sudah bikin aplikasi, setiap penjualan kita sudah langsung dikonekkan atau dikoneksikan dengan sistem di online ya. Jadi langsung tidak tiap tahun menghitung rugi laba, tapi tiap menit kita bisa tahu rugi laba. Tapi ada kesulitan yang ingin dihapuskan itu yaitu masih di karyawannya gitu ya. Ingin dihapuskan karyawan-karyawan yang mungkin kurang potensi untuk dapat mencetak ke dalam sistem keuangan gitu. Selain dari karyawan yang belum berpotensi, apa sifat-sifat dari pimpinan-pimpinan yang manajemen lain otoriter atau ada intimidasi terhadap karyawan itu mungkin bisa dihapuskan ya Pak? ya? Bisa dihapuskan, tapi memang tidak ada selama ini, tidak ada. Artinya dulu pernah kita ada HRD yang misalkan dia mengambil keputusan yang salah ya, kita ambil dari sebuah perusahaan besar, kemudian di HRD, kemudian ternyata ada kalkulasi kerugian karena biaya gajinya terlalu besar, dan kita putuskan ya, artinya kita selesaikan, kita kerjasamanya kita selesaikan gitu. Itu pengalaman. Tapi sampai saat ini setelah kejadian itu HRD tersebut kita tidak lagi mengambil HRD dari luar yang profesional sekali, tapi kita membina dari dalam gitu. Jadi semua sifat-sifat yang kurang baik sudah bisa dihapuskan di perusahaan Bapak. Iya betul. Bapak ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi lah. Ya boleh. Apa Bapak sudah merasa bangga dengan kehidupan Bapak saat ini dalam manajemen produksi industri ini Pak? Kalau bangga seperti itu, kita hubungannya dengan puas tadi ya. Kita bangga kenapa? Karena kita dari nol, kemudian kita bisa 85% pekaryawan puas, kemudian juga penjualan meningkat, kemudian kita juga sedang merintis untuk go nasional ya, artinya untuk nasional ya, untuk mencari menaklukkan pesaing-pesaing. Artinya sudah bangga lah seperti itu, alhamdulillah gitu ya. Baik Bapak, 1 pertanyaan lagi dari saya, mungkin pertanyaan terakhir. Hal apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam kehidupan dan manajemen produksi industri ini Pak? Satu yang untuk pribadi kita, karena mungkin kalau lihat usia sih kita tidak ingin menanamkan kaderisasi untuk siapa orang yang mengelola di ini ya. Ketika kita nanti pensiun, kita ada yang sama, merasa darahnya sama dengan perusahaan kita. Kemudian untuk perusahaan, kita ingin membuat sistem yang kuat, walaupun dinamis juga kuat gitu ya. Artinya kuat untuk tidak dilanggar oleh siapapun, baik itu karyawan maupun pemilik saham ataupun siapapun. Itu saja mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya malam ini. Saya telah merasa mendapatkan ilmu dari Bapak mengenai bagaimana cara kerja leader terhadap manajemen produksi industri, terhadap karyawannya, sehingga kami bisa menumbuhkan sifat-sifat baik dalam perusahaan tersebut. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, selamat malam. Semoga sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan sedikit perbincangan saya dengan Bapak Warso dari staf khusus PT Roti Dahlia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.